Dari serangkaian program acara yang kami lakukan, kami berharap bahwa tingkat partisipasi pemilih pada penyelenggaraan pilkada ini tinggi. Minat masyarakat itu banyaknya di program dan segmen yang mana Pak untuk dalam memilih penyebaran informasi dari TVRI itu sendiri? Ya, jadi selama periode 6 bulan lah minimal, TVRI sudah menayangkan iklan, mengajak masyarakat untuk datang ke TPS, mengajak masyarakat tidak golput, mengajak masyarakat tidak hoax gitu ya. Kita terus kita iklan-iklankan ini gitu kan. Nah, sehingga kemasan ini kita harap semenarik mungkin. Karena sekarang Mbak, masanya sudah berbeda gitu ya. Di era media sosial ini, setiap orang ini sepertinya sudah bisa membuat sebuah konten. Kalau nonton sekarang di media sosial, ini nggak bagus, nggak nonton. Iya, langsung skip aja Langsung Pak. skip aja gitu kan. Oh ini bagus sekarang nih, ceritanya menarik, produksinya bagus gitu kan. Durasinya mungkin tidak terlalu panjang gitu kan. Hal-hal seperti itu menjadi perhatian kita dalam memproduksi seperti apa. Ada yang mengatakan bahwa di tahun 2030 mungkin televisi ini dianggap bukan tontonan utama lagi gitu. Nah, ini kan tantangan yang kami hadapi gitu kan ya. Karena orang sekarang dengan HP, informasi apapun, hiburan apapun, mereka sudah bisa dapatkan. Ada komitmen dari TVRI sendiri dalam menjaga netralitas serta independensi dan juga meminimalisasi hoax. Bagaimana sih Pak upaya yang dilakukan oleh TVRI dalam menjalankan komitmen ini? Sehingga nanti liputan atau produksi-produksi nanti penting yang ini bertentangan tadi dengan P3SPS itu bisa kami jalankan. Halo, Sprodi Memilih, kembali lagi dalam podcast Ngopilu, ngobrol pintar seputar pemilu dan pilkada. Untuk segmen kali ini kita kedatangan narasumber yang berasal dari TVRI Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Bapak Amir Rizal selaku Kepala Stasiun TVRI Babel. Terima kasih Bapak sudah hadir. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Harus sehat. Harus sehat ya Pak ya. Walaupun hujan. Iya, tentunya harus menjaga kesehatan dengan makan dan makanan bergizi dan minum vitamin tadi. Ya. Iya, oke. Langsung saja Pak, kita ke pertanyaan pertama nih Pak. Seputar pengalaman TVRI ini dalam meliput berita-berita tentang tahapan pemilu hingga pilkada, hingga yang terbaru ini pemilihan ulang tahun 2025, gimana Pak? Mungkin bisa diceritakan pengalaman TVRI sebagai media partnernya KPU dalam meliput hingga menyebarluaskan informasinya. Ya, baik. Terima kasih. TVRI Stasiun Bangka Belitung ini berdiri 21 November 2014. Oke. Jadi sudah mengalami 2 tahap ya. 2 tahap pilkada dan pemilu. Itu 2018, kemudian 2024. Nah, dalam penyelenggaraan pemilu ini, TVRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, dan hiburan kepada masyarakat. Tugas ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2005 tentang lembaga penyiaran publik. Untuk penyelenggaraan pilkada, TVRI bersinergi dengan institusi terkait ya, terutama di sini KPU, Bawaslu ya. Bagaimana menyukseskan pesta demokrasi ini? Karena apa? Karena pesta ini adalah memilih kepala daerah yang akan memimpin daerah untuk 5 tahun yang akan datang. Supaya masyarakat hidup sejahtera. Dan pilkada ini harus terselenggara dengan sebaik-baiknya. TVRI bersinergi dengan KPU, Bawaslu dalam menyampaikan berbagai informasi ya, baik terkait dengan penyelenggaraan pilkada itu sendiri, misalkan pilkada ini nanti hari pencoblosannya kapan?
kemudian mengajak masyarakat untuk datang ke TPS Oke. menggunakan hak pilih gitu. Atau pesan-pesan lain yang perlu kita sampaikan kepada Mm-mm. masyarakat. Begitu juga dengan pengawasan yang Mm. dilakukan oleh Bawaslu. Bagaimana penyelenggaraan pesta demokrasi ini betul-betul jujur, Oke. Adil. adil gitu ya. Dua institusi inilah mitra utama TVRI Mm-mm. dalam penyelenggaraan pilkada serentak. Dalam setiap tahapan pilkada, kami itu minimal itu udah sekitar 6 bulan, Mm-mm. sudah menyebarkan berbagai informasi terkait dengan pilkada. Oke. Baik itu agenda yang dilakukan, agenda atau tahapan-tahapan penyelenggaraan pilkada serentak yang dilakukan oleh KPU maupun Mm-mm. Bawaslu, maupun nanti program-program yang kami buat sendiri. Oke. Gitu ya. Jadi yang agenda yang sudah disusun oleh KPU itu kami kemas ada dalam bentuk berita, Mm-mm. ya berita harian yang akan nanti kami tayangkan di paket buletin berita. Ada juga yang kami kemas dalam bentuk Oh, talk talk show. show ya dialog. Nah kemudian yang dari kami sendiri itu uh, sama, cuman Mhm. ada tambahan. Tambahan nanti kami membuat iklan layanan masyarakat. Oke. Ya, jadi iklan masyarakat terkait misalkan bagaimana masyarakat ini betul-betul menggunakan hak pilih. Mhm. Jadi teman-teman menyusun konsepnya ya, Mhm. kemudian nanti diproduksi dan Oke. ditayangkan. Nah, itu kan durasi penayangnya lama ya, Oke. lama. Kemudian juga kami nanti mengundang instansi terkait ya, untuk dialog Oke. di studio untuk membahas berbagai tema Mhm. terkait dengan pilkada serentak ini. Nah, dari serangkaian program acara yang kami lakukan, kami berharap bahwa tingkat partisipasi pemilih pada penyelenggaraan pilkada ini tinggi gitu. Mhm. Karena apa? Ini adalah masa yang sangat menentukan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin dia, Mhm. gitu kan? Mhm. Untuk apa? Untuk membangun dalam hal ini Bangka Belitung 5 tahun ke depan Oke. supaya masyarakat hidup sejahtera. Oke. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh TVRI. Kemudian kami TVRI dalam menyebarluaskan informasi ini dilihat dari sapras peralatan. Kami itu sudah memiliki peralatan yang berkualitas atau standar broadcast ya. Mhm. Kemudian STM ini mereka sudah terlatih, sudah dididik melalui Balai Pendidikan dan Pelatihan. Kemudian kami ini mempunyai 4 jaringan transmisi Oke. ya yang Mhm. tersebar di satu di Belitung, di Gunung Tanjam, Mhm. kemudian 3 di Pulau Bangka. Satu ada Oh. di Gunung Mangkol, Mhm. kemudian di Gunung Muntai di Mhm. Bangka Selatan dan Manumbing Oke. di Bangka Bangka Barat. Barat ya. Nah, dari data yang kami terima melalui jaringan terestrial ini wilayah Bangka Belitung yang bisa kami cover ya baru sekitar 77%. Ya, Oh, ini oke. berbagai penyebab termasuk Mhm. juga geografis kita sebagai daerah kepulauan, Mhm. Mhm. kemudian kekuatan pemancar kami gitu Mhm. kan ya. Tapi kami mempunyai namanya siaran melalui platform live streaming. YouTube tadi ya, Pak, ya? YouTube. Mhm. Kemudian kami juga bersiaran di platform OTT. Jadi Oke. kami TVRI itu punya juga namanya TVRI Klik dan Mhm. TVRI Trend. Mhm. Bagi daerah yang sudah memiliki jaringan internet, Mhm. mereka saya pastikan mereka itu bisa menikmati siaran TVRI dengan kualitas audio video yang bagus. Oke. Gitu. Jadi dengan kondisi sarana prasarana yang kami miliki, saya rasa mungkin 90% lebih. Hmm. Ya, karena saya khawatir juga di wilayah pulau-pulau yang agak terpencil yang belum ada internet, Iya. kemudian juga penduduknya di sana minoritas ya, mungkin di sana belum terjangkau. Tapi Hmm. 90% lebih ya wilayah Bangka Belitung sudah di-cover oleh siaran TVRI. Oke. Selain di Bangka, live streaming itu kan bisa disaksikan di manapun, Iya. termasuk warga Bangka atau masyarakat Bangka Belitung yang berada di Jakarta, yang Mhm. berada di Pulau Jawa, yang Hmm. lain sebagainya ya. Jadi ini upaya yang kami lakukan terhadap
penyelenggaraan pilkada serentak ini. Oke, nah Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa pengemasan informasi TVRI itu kan beragam, ada yang lewat berita, dialog interaktif, kemudian juga mungkin tadi bisa iklan ya. Iya, Nah, iya. dari pengamatan Bapak sendiri atau dari tim TVRI-nya, minat masyarakat itu banyaknya di program dan segmen yang mana Pak untuk dalam memilih penyebaran informasi dari TVRI itu sendiri, atau lewat berita, ataukah lewat iklan tadi, atau mungkin lewat dialog interaktif. Nah, trafficnya yang mana yang paling banyak nih Pak? Kendala kami dalam menentukan mana banyak penonton yang menonton program acara tadi ya. Iya. Ini karena kami tidak memiliki lembaga survei untuk Bangka Oke. Belitung. Oh, Ya, hanya untuk di Bangka, sini ya Pak ya. ya? Jadi kami itu bekerja sama secara nasional ya. Kami Mm-mm. bekerja sama dengan Nielsen Oh, untuk mensurvei program acara TVRI semua kategori ya. oke. Dan itu baru ada di 11 kota besar di Indonesia Mm. ya. Umumnya ada di Jawa. Oke. Kalau di Sumatera ini ada di Sumatera Selatan, kemudian Mm. di Sumatera Utara. Mm. Bangka Belitung kita belum ada, belum. Oh, Nah, belum ya? mudah-mudahan ke depannya ya, Iya. nanti lembaga survei Nielsen ini bisa meriset program-program acara TVRI yang ada di Bangka Oke. Belitung. Gitu. Iya. Nah, jadi kami belum bisa mengukur secara pasti gitu ya. Oke. Tapi dari angka-angka, karena kan tadi kami kan bersiaran di live streaming. Iya. Kemudian juga potongan-potongan program acara ini sama anak-anak, karena kami di TVRI itu ada juga bidang media baru. Mhm. Jadi mereka potong program acara, misalkan seperti dialog. Dialog ini satu pertanyaan aja, Mhm. yang penting Mhm. mereka potong durasi 2-3 menit mungkin, kemudian mereka upload ke YouTube. Nah, Oh, bisa ya. itu dari angka algoritmanya bagus, Mhm. Mhm. viewersnya, kemudian itu ya, itu mendapat angka puluhan ribu ya, Oke. itu tinggi gitu. Mhm. Jadi kalau kita lihat dari semua tadi program sosialisasi mana yang paling tinggi minat masyarakat ya, mungkin ILM. Oh. Karena ILM ini gini, Mbak, Mhm. ILM ini kita tayangkan berkali-kali. Oh iya. Ya, Mhm. jadi selama periode 6 bulan lah minimal, Mhm. ya, Mhm. TVRI sudah menayangkan iklan, Oke. mengajak masyarakat untuk datang ke TPS, mengajak masyarakat tidak golput, Mhm. mengajak masyarakat tidak hoax gitu ya. Jadi Mhm. kita terus kita iklan-iklankan ini Mhm. gitu kan. Mhm. Nah, iklan ini bukan hanya tayang di platform terestrial, tapi juga tayang di platform media sosial, baik Oke. di Instagram, Mhm. Facebook, YouTube gitu Mhm. kan ini. Nah, jadi karena iklan ini yang paling sering kami tayangkan dan berulang-ulang, mungkin ini ya, mungkin ini program acara yang banyak ditonton oleh masyarakat Mhm. dibandingkan dengan hanya jika kita membuat dialog. Dialog temanya sekarang misalkan gini, bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih kita. Mhm. Kan hanya sekali Iya sih. tayang Mhm. gitu kan Mhm. ya. Nah, begitu juga berita. Berita misalkan KPU meluncurkan maskot gitu kan, Mhm. misalkan Mhm. gitu. Mhm. Kan sekali itu aja, udah tayang, Iya. selesai. Gitu. Kalau iklan ini berkali-kali. Jadi Oke. kemungkinan besar, karena data tadi ya, tanda kutip tadi, bahwa kami belum punya lembaga riset Mhm. khusus ILM inilah. Makanya saran bagi kami ke depannya kepada KPU ya, Mhm. program yang digencarkan nanti terkait dengan sosialisasi pilkada serentak ini adalah ILM. Oke. Tinggal kita bikin berbagai versi. Iya, iya. Nah, segmentasinya siapa yang kita bidik? Kalau Hmm. segmentasinya misalkan pemilih pemula, Iya. harus kita kemas sesuai dengan gaya mereka. Oke. Ya, kalau segmentasinya dewasa atau orang tua, nanti kita buat kemasnya berbeda-beda. Oke. Sehingga nanti pesan ini akan sampai kepada mereka. Gitu ya. Oke. Nah, itu. Ya. Berarti frekuensinya kalau untuk ILM ini kan lebih banyak ya Pak Lebih ya. Iya, banyak, dan ya. mudah dicerna oleh masyarakat juga informasinya, karena tidak terlalu berat informasinya, Ya, kemudian tadi singkat tadi kan, ya, ya. ketimbang dialog ataupun berita yang durasinya lebih Lebih panjang. panjang. Betul. Oke. Oke. Terima kasih Pak sarannya. Nanti Siap. kita akan apa namanya cerna dan juga telaah kembali. Kemudian mungkin bisa jadi masukan ke depannya bagi kami. Nah, selanjutnya Pak, ngomongin soal strategi dalam pengemasan informasi tadi Pak. Tadi Bapak sempat menyinggung bagaimana caranya untuk menyesuaikan informasi agar masuk ke pemilih pemula, kemudian pemilih yang segmentasinya itu usia dewasa. Nah, di sini juga kita tentunya menyasar kaum marginal lainnya Pak, seperti disabilitas. Nah, upaya TVRI itu seperti apa Pak dalam menyajikan informasi khususnya itu untuk
teman-teman disabilitas ataupun kaum marginal lainnya yang ada di Bangka Belitung agar dapat memahami juga informasi terkait tahapan pemilu dan pilkada yang ada di Bangka Belitung. Konkret sekali ya Mhm. terkait dengan kaum marginal ini. Kita kan di berita itu ada kan penyiar aksara, Oke. ya, yang Mhm. mereka nanti bisa menyampaikan kepada masyarakat kita yang Mhm. berkebutuhan khusus Oke. terkait dengan informasi yang kita sampaikan, yang mereka terima, Mhm. bisa mereka terima. Oke. Itu yang utama. Kemudian setiap program yang kami buat, apapun itu, Mhm. kami menentukan dulu segmentasi. Oke. Siapa sih penontonnya? Gitu. Hmm. Kalau misalkan gitu, kita membuat dialog. Dialog ini sasaran siapa? Oh, dialog ini kan sasarannya ke anak muda, Mhm. anak pemilih-pemilih pemula. Ya, tema kita terkait dengan misalkan bagaimana anak-anak muda ini tertarik untuk datang ke Mhm. KPU, Mhm. ke TPS gitu ya. Iya. Nah, jadi kita mengemasnya sesuai gaya mereka. Oke. Kita undang narasumbernya anak-anak muda, ya, anak-anak Mhm. muda Mhm. gitu kan. Kemudian nanti dialognya pun ya kita sesuaikan dengan gaya mereka. Iya. Nah, jadi mereka nanti akan tertarik ya Mhm. menonton program itu. Iya, Nah, iya. begitu juga untuk program-program lain. Jadi di televisi ini, Mbak, setiap program ini dibuat itu ada 3 tahap yang harus Mhm. dilakukan oleh teman-teman. Oke. Yang pertama adalah praproduksi, produksi, Mhm. dan pasca ya. Di praproduksi ini yang kami sebut dengan perencanaan. Oke. Ini kunci utama. Ya, Oke. setelah teman-teman nanti menemukan ide, Mhm. idenya apa nih? Mhm. Apa yang akan kita buat? Misalkan kita sekarang bagaimana nanti masyarakat ini paham bahwa tanggal sekian, misalkan Mhm. kemarin tanggal 27 ya, 27 November ya, Iya, kemarin. November ya, Mhm. 2024 ini hari H Mhm. pilkada serentak. Bagaimana ini pesan ini kita sampaikan kepada masyarakat semenarik mungkin, bisa diterima oleh semua kalangan segmentasi, berbagai segmentasi penonton gitu ya. Nah, itu anak-anak dibuatkan ide kreatifnya, Mhm. dibuatkan konsepnya gitu kan. Iya. Nah, nanti konsepnya apakah ini berbentuk hanya iklan dalam bentuk narasi, Mhm. atau berbentuk infografis, Oke. atau dalam bentuk dramatisasi, atau Oh. penggabungan ada Mhm. narasi, ada dramatisasi. Nah, Oke. dengan gitu. Itu teman-teman di bagian produksi lah yang Mhm. ini yang Yang punya menentukan idenya tadi ya, idenya. Pak, ya? Setelah mereka berembuk, setelah mereka rapatkan dan konsepnya sudah uh, selesai dibuat, Mhm. mereka produksi. Mhm. Produksi. Nanti produksinya ini nanti talentnya siapa gitu kan, Mhm. nanti lokasinya di mana, Mhm. menggunakan alat-alat apa saja gitu kan. Mhm. Nah, nanti masuk ke pasca, gaya editingnya seperti apa. Nah, sehingga Oh. kemasan ini kita harap semenarik mungkin. Karena sekarang, Mbak, masanya sudah berbeda gitu ya. Mhm. Di era media sosial ini, setiap orang ini sepertinya sudah bisa membuat sebuah konten. Mhm. Kalau saya melihat di YouTube itu konten-konten yang dibuat oleh anak-anak muda ini keren-keren gitu. Iya. Bagus-bagus. Dan saya mungkin mereka ini mungkin belajar secara otodidak. Mhm. Mungkin Mhm. mereka tidak pernah ikut diklat ya. Sebagian besar ya. Iya, iya. Jadi mereka itu hanya belajar menonton dari karya-karya orang yang Mhm. sudah ditayangkan. Nah, dari situ mereka meniru gitu kan. Mereka Mhm. buat dan ini bagus-bagus kan. Nah, jadi kemasan sekarang ini sangat menentukan. Jadi Mhm. bagaimana kita membuat eh, isi pesannya, desain Oke. produksinya, Mhm. bagaimana nanti konsep ini kita visualisasikan. Mhm. Ya, tadi dengan menyasar kepada mana nih segmentasi kita, Mhm. Mhm. kaum marginal atau kepada Pemilih pemilih pemula pemula tadi. Mhm. atau memang pemilih yang sudah agak dewasa, Iya, dalam tanda petik misalnya yang sudah berumur di atas 50 tahun ke betul. atas gitu Mhm. kan. Nah, cara ini penting, Mbak. Supaya Mhm. apa? Supaya konten kita ditonton. Oke. Ya mungkin Mbak Sin termasuk ya. Kalau nonton sekarang di media sosial, ini nggak bagus, nggak nonton. Iya, langsung skip aja, Langsung Pak. skip aja Iya. gitu kan. Oh ini bagus, keren nih. Ceritanya menarik, Mhm. produksinya bagus, gitu kan. Mhm. Iya. Durasinya mungkin tidak terlalu panjang gitu Mhm. kan. Nah, itu kan hal-hal seperti itu menjadi perhatian kita dalam memproduksi sebuah konten. Oke, jadi banyak sekali ya Pak ya. Prosesnya itu sangat panjang lah dari Ya, praproduksi tadi, eksekusinya, kemudian editingnya juga, dan iya. memang harus dipikirkan terlebih dahulu segmentasinya siapa tadi ya Pak. Sangat menarik sini Pak, karena dalam mempublikasikan konten tadi itu PR besar Pak, karena kan kita menghadapi masyarakat yang sudah sangat banyak sekali
informasi yang didapatkan, sehingga kalau tidak menarik itu mereka tidak terlalu memahami ataupun mereka tidak mau menonton sampai habis, biasanya langsung di skip. Dan keren sekali langkah yang telah diambil oleh TVRI untuk menyebarluaskan informasi ini. Nah, berbicara tentang konten nih Pak, dan juga isi dari acara ataupun ya acara yang telah dikonsepkan oleh TVRI dan disebarluaskan melalui televisi tadi. Nah, ini tantangannya apa Pak? Tantangan yang dihadapi oleh TVRI sendiri, terutama dalam penyebarluasan informasi ataupun nanti bisa dibicarakan terkait dengan produksinya mungkin Pak ya. Dan terutama dalam mengemas informasi terkait dengan pemilu dan pilkada tadi Pak. Tantangan yang terbesar, Mbak. Ya, tantangan. Mungkin inilah konsekuensi dari perkembangan teknologi ya. Ya. Kita sekarang hidup di era teknologi digital. Oke. Dulu, saya ingat dulu waktu saya kecil, dulu saya menonton TV itu di rumah orang. Dan saya sangat tertarik menonton TV ini karena hanya ada itu hiburan. TV ya. Kemudian seiring perkembangan zaman, kemudian TV ini menjamur ya. Jadi TV kalau dulu di era Orde Baru hanya ada TVRI. Begitu reformasi muncullah namanya TV-TV swasta kan, nasional. Nah sekarang muncul lagi TV swasta lokal, TV komunitas, belum lagi Mbak TV kabel. Baik yang TV kabel lokal maupun TV kabel asing. Berapa kanal, berapa ribu kanal opsi menonton masyarakat sekarang. Jadi ini tantangan kami yang utama ya, termasuk media sosial. Jadi saat ini Mbak, saya baca di beberapa sumber gitu ya, bahwa generasi muda, anak-anak muda ini, generasi Gen Z, milenial gitu, mereka boleh dibilang sebagian kecil sekali nonton TV. Ya betul sekali Pak. Ya. Data secara nasional pun sekarang lebih dari 50% masyarakat Indonesia ini sudah beralih ke gadget. Ya. Dan angkanya terus menurun, Mbak. Menurun setiap tahun ya, setiap tahun. Ada yang saya baca juga penurunan ini sampai di angka 77% per tahun. Ada yang mengatakan bahwa di tahun 2030 mungkin televisi ini dianggap bukan tontonan utama lagi gitu. Nah, ini kan tantangan yang kami hadapi gitu kan ya. Karena orang sekarang dengan HP, informasi apapun, hiburan apapun, mereka sudah bisa dapatkan, ya kan. Kemudian di HP pun sekarang orang menonton TV, gitu kan. Nah, jadi terestrial ini sekarang yang sudah kurang diminati. Nah ini tantangan. Bagaimana penyiaran kami, karena kami diamanatkan, Mbak. TVRI ini diamanatkan penyiaran melalui jaringan terestrial. Ini amanat undang yang harus kami jalankan, gitu kan ya. Jadi kedepannya mungkin kalau saya tidak melihat bahwa karena ini amanat undang-undang, perkembangan teknologi nanti media sosial seperti sekarang, ini terestrial ke depan akan hilang. Kalau menurut saya ini amanat undang-undang yang harus, dan kami bersiaran utama di sini. Makanya jaringan penyiaran televisi, Mbak, secara nasional TVRI lah yang punya. Makanya insya Allah tahun 2026 ini TVRI memegang hak siar Piala Dunia. Insya Allah ya. Kenapa? Karena jaringan. Mungkin presiden kan meminta bahwa bagaimana masyarakat menonton bola ini gratis. Betul sekali. Ya, jadi melalui televisi pemerintah inilah TVRI gitu yang memiliki jaringan pemancar. Kami ini sekarang data nasional 74% jaringan terestrial TVRI udah mengcover wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini angka gini belum bisa diimbangin oleh televisi swasta. Mungkin swasta ini masih di bawah 50%. Kalau kita bicara cover area, ini kan ada cover populasi, ada cover area kan gitu kan. Kalau cover area kan wilayah kesatuan, kalau populasi kan penduduk kan gitu kan. Nah ini tantangan yang dihadapi oleh TVRI. Kemudian khusus di Bangka Belitung, Mbak, tantangan kami adalah geografis. Oh iya sih, betul sekali. Kita ini adalah kepulauan kan. Jadi yang saya bilang mungkin, tapi saya nggak tahu data persisnya, ada beberapa pulau yang belum tersentuh internet, mungkin listrik pun belum ada, tapi ada penduduk di situ. Dari mana mereka mendapatkan
informasi TVRI. Kalau memang tadi internet pun nggak ada. Mm-mm. Terestrial kami mungkin terbatas untuk menjangkau itu kan. Mm-mm. Nah, eh, itu ya, itu tantangan utama sekarang ini eh, yang kami hadapi, Mhm. gitu ya. Jadi ya semoga ke depannya ya dengan berbagai strategi dan perubahan yang dilakukan oleh TVRI, karena kami ini sedang berbenah terus Mbak. Jadi Mm. dalam mungkin 2 tahun atau 3 tahun ke depan, semua peralatan TVRI ini akan diganti dengan full digital. Oke. Yang ini nanti peralatannya itu dari luar negeri dan di negara Mm. Eropa kan gitu Mm. kan. Ini kan memperkuat. Mm. Termasuk juga jaringan-jaringan transmisi akan diperkuat Mm. lagi ya. Oke. Supaya apa? Supaya kami bisa memberikan pelayanan dengan kualitas prima, Mhm. kemudian covered area tadi dalam 5 tahun ke depan di Renstra kami di tahun 2029 itu 78% Mm. wilayah Indonesia sudah bisa tercover oleh Oh. siaran TVRI. Nah ini penguatan-penguatan ini kami lakukan. Mm-mm. Di samping satu penguatan di program, karena Mm-mm. ini utama. Mm. Ini tidak mudah, tapi kalau saya optimis, ini insya Allah bisa. Gitu. Dengan Ini yang tim yang ya, ada tadi ya, Pak ya, ya. dan juga Itu tantangannya Mbak ya di betul. desa geografis. Nah ada yang tadi ya, ada lagi itu yang tadi internet. Oh iya sih. Nah ini kita tantangan. Mm-mm. Mudah-mudahan ke depannya secara fasilitas internet kita semakin luas ya. Mm-mm. Jadi masyarakat pun walaupun berada di kepulauan yang agak terluar gitu ya, Mm-mm. tapi mereka sudah bisa menerima informasi. Itu. Oke, wow, keren sekali. Nah, Pak, kita berbicara juga tentang konten yang disebarluaskan oleh TVRI. Tentunya kan sebagai media pertelevisian nasional juga Hmm. Ada komitmen dari TVRI sendiri dalam menjaga netralitas serta independensi dan juga meminimalisasi hoax. Nah, itu bagaimana sih Pak upaya yang dilakukan oleh TVRI dalam menjalankan komitmen ini? Ya. Uh, dalam undang-undang penyiaran kita mengenal namanya ada lembaga penyiaran publik, uh, ada nama lembaga penyiaran swasta, Mhm. ada nama lembaga penyiaran komunitas, Mhm. kemudian ada lembaga penyiaran namanya berlangganan Oke. kabel gitu ya. Mhm. Nah, TVRI berada di mana? Tapi berada di lembaga penyiaran publik Mhm. gitu kan bersama dengan RRI. Dalam hal regulasi ini sedikit agak berbeda Oke. dengan yang tadi di swasta ya. Mhm. Tapi sebenarnya induknya sama kalau Hmm. menurut saya ya. Induknya adalah Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran P3SPS Mhm. yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Mhm. Ini sebenarnya aturan atau rambu-rambu yang mengatur semua jaringan televisi, Oke. gitu kan. Di situ jelas dibuat Mhm. apa yang boleh, Mhm. apa yang tidak boleh. Mhm. Nah, salah satu di situ adalah terkait dengan prinsip-prinsip jurnalistik. Oke. Jadi harus netral, Mhm. berimbang, Oke. terpercaya gitu ya. Tidak memberikan informasi yang negatif. Nah, itu diatur, Mbak. Diatur dalam itu kode etik. Nah, ini yang kalau di TV P3SPS, kalau di cetak mungkin di PWI gitu ya, mungkin kode etik jurnalistik yang dia mereka pegang atur. Tapi ini menurut ini sama, Mhm. sama kan gitu kan. Nah, jadi ini yang menjadi rambu-rambu kita. Mhm. Kalau seandainya ini terjadi pelanggaran, KPI ini kan bukan hanya ada di nasional, Mhm. pusat, tapi di setiap daerah ada, termasuk di Bangka Belitung. Mereka nanti akan menegur. Mhm. Teguran itu bertingkat, teguran lisan, teguran tertulis, gitu kan ya. Dan terakhir nanti bisa dicabut Oh, hak izin, siarnya tadi ya. ya izin penyiarannya, Mhm. ya kan. Nah ini kan sanksi-sanksi yang didapatkan jika lembaga penyiaran ini melanggar Mhm. kode etiknya yang tadi P3SPS tadi. Ya. Mhm. Yang berikut, Mbak, kami dalam menyiarkan atau memproduksi program, misalkan berita ya, kami ini tadi yang disebut, ada 3 tahap. Tetap teman-teman mengacu dalam perencanaannya, di peranya, tim di berita betul-betul dia mendesain, Mhm. merencanakan apa headline yang diangkat misalkan hari ini.
misal ya hari ini konteks kita kan pilkada Ya. apa? Setelah mereka rapat merapat redaksi apa headline-nya, kemudian nanti apa aja isu-isu yang akan diangkat gitu kan ya. Kemudian ini disebar kepada tim. Tim ini siapa? Ada kami tim organik. Teman-teman di kantor yang sebagai reporter. Mereka juga meliput ke lapangan. Ada kami namanya kontributor. Kontributor ini tersebar dari Manggar Belitung Timur sampai Mentok Bangka Barat. Kami ada di setiap kabupaten kota. Ada. Apa yang mereka liput ini sudah direncanakan. Sudah direncanakan begitu. Nah, sehingga nanti liputan atau produksi-produksi nanti tanda petik yang ini bertentangan tadi dengan P3SPS itu bisa kami hindarkan. Ya. Setelah itu berita yang dikirim atau oleh teman-teman hasil liputannya nanti akan dikoreksi lagi nama oleh tim redaksi. Mereka nanti baca lagi itu naskah. Apakah datanya valid? Apa ada narasinya yang salah? Koreksi lagi. Nah, setelah itu di tim redaksinya ACC, kemudian dilakukan proses selanjutnya. Setelah hasil editing, ini ada lagi tim checking. Panjang sekali berarti prosesnya. Maka cek lagi nih. Ini visualnya, kan ada visual tidak boleh Mbak. Di kita Instagram misalnya, mohon maaf saya. Merokok, nggak boleh kan? Di TV nggak boleh. Atau yang misalkan yang kengerian gitu, kan nggak boleh. Atau pornografi kan nggak boleh itu. Ini harus verifikasi lagi. Tim checking ini menyatakan bahwa ini aman. Baru ini kami siarkan. Jadi SOP kami jalankan, kemudian P3SPS kami pegang. Nah, inilah sebagai kontrol kami dalam memproduksi dan menyiarkan paket apapun, termasuk berita. Sehingga kami di sini, ya alhamdulillah ya, tidak ada berita-berita yang belum ada. Saya sampai sini udah 1,5 tahun saya di sini. Belum ada pihak luar yang komplain ke saya. Salah data, mereka dirugikan, mereka didiskreditkan, nggak ada. Belum ada. Saya benar. Semoga tidak ya. Karena itu konsep begini, metode begini kita lakukan terus. Wah, jadi kita tadi sudah berbicara soal cerita terkait peliputan TVRI dari awal pemilu dan juga pilkada Pak, sampai dengan proses bagaimana menyebarluaskan informasi tadi lewat pengawasan yang berlapis tentunya. Nah, ini terakhir ya Pak. Ini terakhir kita ingin Bapak menyampaikan harapan kepada KPU Provinsi, terutama sebagai penyelenggara pemilu serta pemilihan ke depannya, dan juga pesan kepada Sepradik Memilih. Jadi Sepradik Memilih ini adalah teman-teman yang ada di Bangka Belitung yang memiliki hak pilih, yang biasanya memilih di TPS dan juga tentunya menonton podcast Ngopil ini. Bisa Bapak sampaikan kepada kami harapannya dan juga pesan kepada Sepradik Memilih. Ya. KPU adalah institusi vital. Ya, karena dari proses yang dilakukan KPU lahirlah seorang pemimpin daerah yang berkualitas, yang akan membangun daerah untuk mensejahterakan masyarakat. Kedepannya, KPU lebih mengoptimalkan lagi bagaimana tugas dan fungsi ini berjalan, ya, dengan melibatkan stakeholder terkait, ya, termasuk dalam hal ini media. Karena apa? Bagi kami, informasi itu penting. Penyebaran informasi yang paling mudah adalah melalui media. Karena media ini mempunyai jangkauan yang sangat luas. Bagaimana KPU nanti lebih mengoptimalkan penggunaan media. Kalau bisa, KPU meng-hire TVRI sebagai tim kreatif. Itu bisa, kami bisa memenuhi. Kalau KPU meminta TVRI sebagai tim kreatif, nanti apa sih yang akan kita buat? Ya, misalkan contoh, iklan layanan masyarakat. Nanti temanya, desainnya seperti apa, dialog, dan program-program lainnya. Ya, kami siap untuk hal itu. Kemudian juga
dalam hal misalkan pengoptimalan penggunaan TVRI. Karena TVRI ini adalah milik masyarakat, kan? Termasuk milik KPU. Gitu kan. Nah, kita berharap nanti ke depannya, saya melihat data, tingkat partisipasi pemilih kita masih agak rendah, di bawah dari target. Ya. Kalau targetnya 70, kita masih di angka 60 gitu kan. Nah, ini kan PR ke depannya bagaimana masyarakat ini betul-betul menggunakan hak pilih. Jadi pemimpin yang mereka pilih nanti itulah pilihan mereka gitu. Gitu ya. Nah, jadi ini nanti sama-sama sinergi antara KPU dan TVRI untuk lebih menyukseskan pilkada serentak ini. Kemudian pada sporadik memilih, tonton TVRI, gunakan hak pilih, karena suara sporadik menentukan Bangka Belitung yang lebih maju. Oke, keren sekali di pesannya. Terima kasih Bapak Sama-sama, sudah hadir dalam podcast Ngopilu. Dan untuk sporadik memilih, kita akan berjumpa di segmen Ngopilu selanjutnya di kesempatan yang akan datang.